Penyu merupakan salah satu spesies langka yang seharusnya menjadi satwa kebanggaan Indonesia. 4 dari 7 spesies penyu bertelur di sepanjang pantai di Indonesia. Salah satu pantai yang masih alami dan sering dikunjungi penyu bertempat di Desa Wonocoyo, Kecamatan Panggul, Trenggalek. Musim kemarau, di setiap tahun warga desa selalu sibuk dengan kegiatan konservasi, menyambut puluhan induk penyu yang datang. Namun, kisah indah ini tidaklah seindah pada 10 tahun yang lalu. Pantai Taman Kili-Kili, sebuah pantai yang alami dan jarang terjamah manusia, terletak di selatan Pulau Jawa. Pantai ini tak pernah luput dari pantauan warga sekitar. Penyu dapat sewaktu-waktu naik ke pantai walau belum masuk masa kawin. Untuk urusan ini, warga telah membentuk suatu kelompok masyarakat yang menjaga ekosistem secara keseluruhan. Kasih pada waktu itu bahwa perlunya dilakukan konservasi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, setelah dilakukan sosialisasi itulah kemudian warga masyarakat ya, atau pemerintah dan pemerintah desa berdiskusi bagaimana berupaya untuk mengamankan daripada penyu. Alhasil kita membentuk satu kelompok masyarakat ya, yang kemudian kita namakan kelompok masyarakat pengawas konservasi penyu Taman Kili-Kili, seperti itu ya. Kita itu memang berdiri 2010 akhir. Kita coba dengan atau orang-orang yang peduli, kita rangkul, ayo kita jaga untuk melestarikan alam. Di sini itu ada pantai namanya Kambal, sekarang namanya Kili-Kili. Jadi ini ada 3 kawasan, tapi satu kawasan pantai ada tempat-tempat 3 kawasan. Contohnya Pantai Pelang, Taman Kili-Kili, Pantai Kurang. Jadi di sini tuh yang 2 itu tidak ada penyu yang naik, cuma di sini mendaratnya yang tahun 2016 sampai 54 penyu mendarat. Kita data jumlah telur itu 4.800. Jadi sangat luar biasa sekali di sini. Kalau di pantai yang lainnya 2 itu 1 tahun tentu belum ada yang naik. Jadi alhamdulillah di sini itu sekarang mudah-mudahan penyu itu rasan pada ini bertelur, ya kita selamatkan telurnya. Setelah nanti menetas kita kembalikan ke habitatnya. Konservasi yang berdiri pada tahun 2010 ini menjaga lingkungannya tetap alami. Maka dari itu, penyu-penyu tersebut nyaman ketika hendak bertelur di sini. Kegiatan konservasi di tempat ini dimulai dari patroli di malam hari guna menanti datangnya induk penyu, evakuasi telur penyu hingga ditanam kembali di tempat yang aman. Ketika sudah menetas, penyu yang sehat langsung dilepaskan ke lautan. Beberapa yang terlihat kurang sehat akan dikarantina hingga cukup kuat untuk menerjang ombak. Berdasarkan kisah, para konservator ini pernah menyelamatkan penyu yang terluka akibat baling-baling perahu. Keindahan pantai ini
sampai pada puncaknya ketika menjelang malam hari. Cahaya sore hari berwarna jingga bersama hembusan angin lembut. Tidak ada keramaian manusia sejauh mata memandang, hanya ditemani kesunyian dan kedamaian. Percakapan yang mendalam bersama Pak Sigit berbuah pada kisah masa lalu tentang kehidupan dan profesi masyarakat sekitar sebelum didirikannya konservasi. Kata orang sini, masyarakat sini itu ya, kalau musim kemarau dia datang ke pantai ini, malah mungkin waktunya air pasang, dia banyak orang ke sini cari penyu. Memang sejarahnya, memang saya bukan orang sini, katanya orang-orang yang tertua itu ya, sejarahnya memang turun-temurun sudah dibantai penyu itu. Ya gimana lagi, buat pekerjaan kan semalam toh dapat hasil. Terus apalagi nanti telur ada yang nampung. Itu dulu mungkin 1.000 atau 2.000 satu butir. Dia penyu itu malah belum bertelur langsung dibawa pulang. Kalau tidak kuat mungkin disembelih di tempat. Jadi kalau telurnya saya sering mengkonsumsi. Jadi masih mentah itu ya, kita makan biasa. Diambil dagingnya, bisa dikonsumsi sendiri, juga bisa dijual. Karena kita tahu bahwa telur dan daging penyu ini sangat diburu, sangat dicari orang. Telurnya dijual ya ke saya, ke orang-orang. Kadang ada orang-orang luar daerah yang pesen biasa di sini. Ada 2 jenis telurnya, telur yang seperti bal pingpong, ada yang gede seperti bal tenis. Cuma sudah punah yang seperti bal tenis. Saya tidak, penyunya lebih gede. Karena itu untuk kesehatan laki-laki sangat bagus sekali kan. Dipercaya memiliki kelebihan dalam hal menciptakan vitalitas. Jadi obat kuat yang seperti itu. Mereka yang kini menyelamatkan dan merawat penyu-penyu tersebut dulunya adalah pemburu penyu. Ada seorang sesepuh desa yang dipercaya untuk membantai penyu. Menurut keyakinan warga, menyembelih penyu tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang. Nah, kalau sekarang yang saya tahu itu memang ibaratnya sesepuh Mbah Tokol. Wekdal semanten niku kula mulai alit teng Peden, lah niku langsung enten penyu, nggih langsung kula beto mangsul kangge nyukupi keluarga. Lah langsung dugi sepriki niku lari-lari sakniki niki sing dipercaya niku kula. Lah kula niku dipendet asal bukane ceritane pripun-pripun. Lah niku akhiripun mulai ngendok niku bulan Maret, April, Mei, Juli, Juni, Agustus niku pun prei. Lah wekdalipun niku mulai ngetut buri niku rembulan niku Pak, pasang. Lek pun surut nggih mboten purun. Dari pantai dibeto mingkir ing ngriku. Lah lajeng niku nggih dibondo. Dibondo lajeng dibelah niku ngantos nggih wonten japane lho Pak, anu Mas, wonten japane. Pamene dibelah dal pun dipisah, dirahipun nggih. Lah niku lek asale japan niku klentu nggih panggah urip. Niku diasalne king pundi mawon. Pasiran niku napa ing sebelah rika, napa sebelah rika, napa mriko niku diasalne. Asalne mriki mboten saged mati, diasalne mriki mboten saged mati ya diasalne ngriku mati niku asale king rika ngoten. Saya itu kan waktu itu sekitar SMP kelas 2 ya. Waktu itu kan dipotong sama bapak. Penyu itu nggak mau mati Mas.
penyu itu nggak mau mati, meskipun kepalanya udah putus sama badannya pisah, itu nggak mau mati. Terus sampai lama, sampai berapa jam belum mati, kepalanya ternyata masih, matanya masih melek. Nggak bisa mati dia, biarpun udah digoreng, udah dimasak, direbus, itu dagingnya itu tetap bergerak-gerak. Udah diiris-iris loh itu. Kalau telurnya enggak, cuma telurnya itu kalau dimasak nggak mau keras. Ini sebenarnya kematian yang pernah disebutkan ketika penyu kemudian mati tidak sempurna itu tidak ada. Itu hanya mitos. Karena ketika hewan itu disembelih secara sempurna, yaitu di saluran pernafasannya pun terpotong dengan sempurna, tidak ada hewan yang tidak mati. Sebenarnya seperti itu. Namun menjelang hewan itu mati, ada proses yang terjadi, yaitu proses rigor mortis. Proses rigor mortis sendiri itu sebenarnya seperti ini. Proses di mana kontraksi otot yang kemudian menjadi kekuatan otot yang biasanya dinamakan kejang mayat. Biasanya itu dipengaruhi oleh ATP yang terbentuk ketika hewan itu menjelang meninggal gitu. Dan waktu dari rigor mortis sendiri itu biasanya ditentukan dengan banyaknya ATP yang terbentuk menjelang dia meninggal. Ketika semakin banyak ATP yang terbentuk, berarti semakin lama pula proses rigor mortis yang terjadi, seperti itu. Kalau bekasnya untuk motong penyu itu, kalau ceritanya orang tua kan nggak boleh ditempatin rumah, nggak bisa ditempatin rumah, nggak boleh dibangun apa-apa. Jadi makanya kita motong di sini 5 tahun yang lalu, terakhir 5 tahun yang lalu di sini. Penyu mlumah lajeng diserimpung sikil ini kok kajengipun ngeblek. Lajeng sirahe niku didadung dipathok ngriki kan kajenge kenceng, molor, kajenge molor. Nek mengkeret mboten saged to, Pak. Ngenten. Kepalanipun dikencang. Kan saged ngaten kenceng. Dipeksa nggih. Lek dereng tas lajeng niku lek cara anune mboten sah to niku. Terus langsung ngantos tas. Plek niku sirah di denuk ing mriki, blek. Iki amit nggih. Lah niku lek diasalne niku lek asale king mriko diparak mriko niki tasih urip mawon. Ngantos sedina. Ning lek niki diasalne blek kok urung ner asale kok etan urung diparak ngetan nggih dereng mati. Pembantaian ini terus berlangsung hingga pada tahun 2010. Ada sebuah edaran dari Dinas Kelautan dan Perikanan menanyakan keberadaan penyu di kecamatan ini. Masyarakat pun memberikan jawaban bahwa penyu sangat sering ditemukan dan selama ini selalu ditangkap dan dikonsumsi. Salah satu warga yang memberikan jawaban tersebut adalah Pak Ari. Beliaulah yang sekarang menjadi Ketua Konservasi Penyu yang merangkul mantan pembantai penyu hingga mereka menjadi konservator seperti saat ini. Pembentukan dari tahun 2011, 12, 13 itu persoalan yang kita hadapi sangat luar biasa. Kenapa begitu? Bisa dibayangkan bahwa tadinya penyu dan telur penyu ini adalah menjadi salah satu alternatif mata pencaharian masyarakat di sekitar sini. Kemudian dengan adanya konservasi ini bersama-sama, penyu dan telur penyu tidak lagi boleh dikonsumsi, penyunya tidak lagi boleh disembelih atau dibantai, kemudian telurnya juga tidak boleh lagi diambil. Nah, berhadapan dengan warga masyarakat yang seperti ini tentu ini bukan persoalan yang mudah. Tahun pertama bagi konservasi ini adalah yang paling sulit. Anggota dihadapkan oleh kesulitan dalam merawat penyu, hingga ancaman atau teror yang diberikan oleh pemburu penyu yang masih aktif. Pemerintah mendukung kegiatan ini dengan memberlakukan larangan dan sanksi untuk memburu penyu dan hewan-hewan yang dilindungi di sekitar kawasan konservasi.
Sekarang ada undang-undang itu memang tidak berani. Nanti ibaratnya kalau ketemu kurungan penjara 5 tahun, denda sampai 50 juta, dia jerah, tidak berani. Terus akhirnya saya atau rekan yang menggali telur itu. Jadi kalau sudah kita gali, kita tempatnya ada sendiri tempat penangkaran telur. Kita tandai mungkin jumlah telur berapa, tanggal penemuan, prediksi menetas. Berkat usaha yang gigih beserta dukungan oleh pemerintah dan warga desa, kegiatan berburu di tempat ini kini sudah ditinggalkan. Warga sudah sadar sepenuhnya bahwa mereka dan penyu sama-sama saling membutuhkan. Dengan seiring perjalanan waktu, motivasi sosialisasi yang kita lakukan terus-menerus, baik itu mulai dari tingkat desa, kemudian di tingkat kasunan, bahkan itu pernah kita adakan sosialisasi di kelompok-kelompok yasinan begitu. Dengan tidak ada capek jenuhnya, akhirnya mulai tahun 2014 praktis persoalan yang berhadapan dengan warga masyarakat ini sudah mulai berkurang. Bahkan saya bisa katakan mulai tahun 2014 terkait dengan pelanggaran atau pengambilan telur penyu, kemudian induk penyu itu sudah tidak ada. Ya alhamdulillah Bang Rokol itu sekarang ya sudah gimana ya, ibaratnya sudah terenyuh kalau penyu itu hampir punah, dia sudah sadar betul. Perasaan kula nggih kecewa, Mas. Kecewa sebabnya niku kangge napa niku kangge nyukupi keluargaan. Lah sareng pun dilarang niku kula nggih pun sadar wong dilarang. Ketun gitu ya. Kenapa dulu dibantai itu, akhirnya kita bertekad mau itu kita lindungi, kita tekad melindungi itu untuk menebus dosa-dosa kita. Saya yakini juga bahwa ketika kita mencintai yang ada di dunia ini, maka yang ada di langit pun akan mencintai kita. Supaya anak cucu kami besok enggak tinggal cerita gitu loh, jadi tahu kalau penyu itu gimana, masih ada barangnya, masih ada wujudnya kalau dikonservasi seperti ini. Karena saya peduli dengan penyu itu aja. Seratus tukik cuma satu yang bisa hidup. Saya dan teman-teman kenapa melakukan pekerjaan yang seperti ini? Tidak ada yang memberikan dana, tidak ada yang membayar kita. Tetapi ini jangan ditanya itu, bahwa ini adalah persoalan hati kita. Kita yakini sepenuhnya bahwa hidup ini harus bermanfaat. Dan akhirnya pantai ini juga menjadi saksi bagaimana sifat buruk dan keji manusia dapat berubah menjadi sifat yang mulia. Semua ini bukanlah demi harta, kekuasaan, ataupun pujian, namun semua ini adalah karena panggilan hati.